Selamat pagi, siang, sore, malam, untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Gabriela Reginda yang akan mengajar untuk CELC Mekanika Fluida untuk angkatan 2022. Soal yang pertama adalah jenis soal yang membahas tentang aplikasi fixed bed dan fluidized bed. Kemudian soal untuk menghitung tentang diameter rata-rata hasil pengayakan. Dan soal untuk menghitung pressure drop, tinggi bed, dan juga kecepatan minimum fluidisasi. Pada soal diketahui bahwa galena ore dengan densitas 2500 akan digunakan untuk percobaan fluidisasi. Partikel yang digunakan adalah sharp sand dengan ukuran yang terlampir. Partikel yang digunakan hanya berada pada ukuran -20 + 20 mesh dengan luas penampang bed kosongnya adalah 0,2 meter persegi dan bednya memiliki berat 5 dan bed berisi 5 kg padatan. Pada bed akan dialirkan udara dari bawah kolom dengan temperatur 40 derajat Celcius dan tekanan 3 atmosfer. Berikut adalah pertanyaan pada soal ini dan dilampirkan juga data tentang fraksi lowong saat terjadinya peristiwa fluidisasi minimum. Untuk percepatan gravitasinya adalah sebagai berikut. Pertama akan diukur terlebih dahulu untuk diameter partikel padatan rata-ratanya. Nah, untuk ukuran yang digunakan yaitu dari -20 sampai +200 memiliki fraksi volume yang berbeda-beda. Fraksi volume sudah terdapat pada soal, sehingga untuk mesh dengan ukuran +20 tidak akan digunakan pada perhitungan ke depannya. Diameter partikel akan diketahui dan diberikan pada soal, sehingga cara menghitung untuk diameter partikelnya adalah diameter partikel untuk mesh -20 yaitu 0,833 ditambah dengan diameter untuk mesh +30 yaitu 0,417. Kemudian dirata-rata atau dibagi 2 dan didapatkan diameter partikel untuk mesh ukuran -20 + 35 adalah 0,625. Perhitungan akan diulang sampai didapatkan ukuran mesh terakhir yaitu -100 + 200 dengan hasil 0,1105. Diameter partikel rata-rata akan dihitung dengan cara 1 per sigma dari fraksi volume dan dibagi fraksi lowong dikali dengan diameter partikel yang didapatkan. Untuk fraksi lowong sendiri karena digunakan tipe partikel sharp sand maka nilainya adalah 0,67. Dengan memasukkan angka-angka yang sudah didapatkan, diketahui bahwa diameter partikel rata-ratanya adalah 0,14279 mm. Untuk jumlah angka di belakang koma sesuai dengan preferensi pribadi atau jika ada ketentuan langsung dari dosen harap diperhatikan. Selanjutnya akan dihitung ketinggian bed saat terjadi minimum fluidisasi. EMF yang digunakan adalah 0,58 di mana jenis partikel yang digunakan adalah sharp sand dengan partikel size-nya atau diameter partikelnya adalah 0,114. Dapat langsung diasumsikan bahwa fraksinya akan sama dengan
void fraction-nya akan sama, yaitu 0,58 atau dapat dilakukan interpolasi antara 0,1 dengan 0,2 sehingga didapatkan nilai yang cukup mendekati 0,58. Selanjutnya akan masuk kepada hitungan ketinggian partikel saat akan terjadinya fluidisasi, di mana perbandingannya adalah L2, yaitu didapatkan dari massa dibagi densitas dikali 1 per luas penampang. Semua data ini sudah ada di soal dan didapatkan L2-nya adalah 0,01 meter. Untuk E2 sendiri diasumsikan bahwa terjadi atau diukur pada saat sebelum adanya peristiwa fluidisasi. E2 akan diasumsikan 0 karena asumsi bahwa partikel masih berdekatan dan berdempet satu dengan yang lainnya. Selanjutnya akan akan dihitung menggunakan hubungan ketinggian dengan faksi lowong dengan L1 adalah ketinggian minimum fluidisasi dan L2 adalah ketinggian saat sebelum terjadinya fluidisasi. L1 per L2 sama dengan 1 minus E2 per 1 min E minimum fluidization. Setelah dimasukkan angka, akan didapatkan bahwa ketinggian minimum fluidisasi adalah 0,023809 meter. Pada nomor C, kita akan menghitung tentang pressure drop saat terjadinya minimum fluidisasi. Pertama, akan dihitung terlebih dahulu untuk akan dihitung terlebih dahulu menggunakan rumus gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, di mana N adalah M per MR. Rumus tersebut akan dimodifikasi terlebih dahulu untuk mendapatkan variabel densitas, sehingga didapatkan bersama sebagai berikut. Karena densitas dan tekanan yang digunakan pada fluidized bed sangat bergantung pada jenis partikel, dan kita sudah mengetahui bahwa partikel yang digunakan dihitung rata-ratanya, maka densitas yang terhitung adalah densitas rata-rata dan tekanan yang terhitung juga adalah tekanan rata-rata. Nah, tekanan rata-rata sendiri itu didapatkan dari rata-rata antara tekanan di bawah kolom dan tekanan di atas kolomnya. Nah, tekanan di bawah kolom sudah diketahui pada soal, yaitu 3 atmosfer, dan perlu dilakukan konversi ke Pascal menjadi sebagai berikut. Untuk menghitung tekanan rata-rata, kita perlu menebak terlebih dahulu beda tekan yang terjadi pada kolom. Perlu dilakukan beberapa kali trial dan error, tetapi saya hanya akan menampilkan tebakan yang paling mendekati dengan beda tekan terhitungnya. Di sini beda tekan tebakannya adalah 245 Pascal atau kilogram per meter second kuadrat, sehingga tekanan di atas kolom atau P2 didapatkan dengan mengurangi tekanan di bawah kolom dikurangi pada tekanan di atas kolomnya. P average-nya didapatkan dengan menambahkan merata-rata tekanan di bawah kolom dengan tekanan di atas kolomnya, dan didapatkan P average-nya adalah 303.853 kg per meter second kuadrat atau Pascal. Kemudian diukur densitas average atau rata-ratanya, dan didapatkan nilainya adalah 3,36586 kg per meter kubik. Selanjutnya akan dicek atau dipastikan dulu P tebakan apakah sesuai dengan P
Beda tekan terhitungnya menggunakan rumus berikut. Saya memasukkan beberapa angka yang sudah didapatkan pada perhitungan sebelumnya, diketahui bahwa beda tekannya adalah 244,834 kilogram per meter second kuadrat. Hal tersebut mendekati dengan beda tekan yang ditebak yaitu 245 sehingga perhitungan dapat dilanjutkan. Terakhir akan dihitung tentang kecepatan minimum fluidisasi, di mana perlu diketahui terlebih dahulu data viskositas untuk udara pada temperatur 40 derajat Celcius dan tekanan 3 atmosfer. Karena viskositas tidak mengalami perubahan karena adanya pengaruh tekanan, maka data viskositas untuk tekanan 1 atmosfer pada 40 derajat Celcius dapat digunakan untuk data viskositas udara yang digunakan pada soal, yaitu tekanan 3 atm dengan temperatur 40 derajat Celcius. Dengan menggunakan rumus yang sudah digunakan atau didapatkan pada kelas, maka diketahui bahwa kecepatan minimum fluidisasinya adalah 0,05976 meter per second. Selanjutnya akan dihitung tentang klasifikasi partikel pada differential settling atau menghitung kecepatan free settling dan hindered settling. Pada soal data yang perlu diperhatikan adalah kita perlu menghitung kecepatan jatuhnya popcorn di udara jika diameter popcornnya adalah 0,5 cm dengan densitas 1.200 kg per meter kubik dan suhu udaranya adalah 28 Celcius. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu data viskositas yang terlampir pada soal. Untuk data viskositasnya sendiri dapat diasumsikan bahwa udara adalah 1 atm. Untuk densitas udaranya juga dapat dihitung menggunakan rumus gas ideal yang berkaitan dengan densitas yang sudah diturunkan pada soal yang sebelumnya. Untuk menentukan hukum yang sesuai atau rumus yang cocok digunakan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nilai K-nya menggunakan rumus berikut. Dan didapatkan nilai K adalah 171,06. Di mana rentang nilai K yang didapatkan berada pada rentang 68,9 dan lebih besar dari 68,9 tetapi lebih kecil dari 2360. Sehingga jenis hukum yang cocok digunakan adalah hukum Newton. Oleh karena itu rumus yang digunakan adalah rumus untuk hukum Newton. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kecepatan terminalnya dengan rumus berikut. Ini didapatkan kecepatannya adalah 12,37 meter per second. Selanjutnya akan dibahas soal nomor 3, yaitu soal tentang menghitung variabel-variabel filtrasi dan waktu total filtrasi untuk filter batch atau continue. Data yang perlu diperhatikan untuk soal ini adalah flow rate-nya sebesar 800 kg per jam dengan temperatur 30 Celcius. Jenis filter yang digunakan adalah rotary drum vacuum filter, di mana drum terendam sebesar 30% dan akan berputar dengan kecepatan 2 putaran per menit dengan beda tekanan yang konstan pada 70 kPa. Konsentrasi umpan berada pada 30% beras dan cake dryness yang diinginkan sebesar 80%. Cake dryness dapat diasumsikan bahwa perbandingan antara cake yang kering dengan cake yang basah. Perlu diketahui juga ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan di mana properti slurry dapat diasumsikan sama dengan air pada temperatur 30 derajat Celcius. Cake bersifat kompresibel dengan nilai tahanan spesifiknya menggunakan rumus yang tertera pada soal.
Tahanan media penyaring dapat diabaikan, densitas filtrat dan viskositas filtrat akan sama dengan air, dan dimensi standar drum, yaitu vakum rotary drum tersebut adalah sebagai berikut. Sebelum menjawab pertanyaan apakah cocok, kita perlu terlebih dahulu menghitung tahanan spesifik menggunakan rumus yang sudah didapatkan atau diberikan pada soal. Dengan memasukkan data-data yang diperlukan, didapatkan bahwa tahanan spesifiknya adalah 6,879 kali 10⁻10 meter per kilogram. Untuk tahanan media sudah diasumsikan cos 0 karena dapat diabaikan. Untuk data viskositas pada 30 derajat Celcius adalah 0,8007 kali 10⁻3 dalam kilogram per meter second. Cx-nya adalah 0,3 karena konsentrasi unpannya memiliki 30% berat. Dan cake dryness, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, cake dryness adalah perbandingan antara dry cake dengan wet cake. Sehingga untuk mendapatkan nilai M, maka cake dryness yang didapatkan dari soal akan dibalik atau dibagi nilainya 1 dibagi nilai dari cake dryness tersebut, sehingga didapatkan nilai M-nya adalah 1,25. Densitas pada 30 derajat Celcius adalah 995,86 kali 10⁻meter kubik. Kemudian dihitung terlebih dahulu CS menggunakan rumus yang sudah tertera, dan didapatkan CS-nya sebagai berikut. Nah, untuk mengetahui terlebih dahulu tentang luas area rotary drumnya, kita perlu terlebih dahulu menghitung variabel-variabel yang memang dibutuhkan seperti volume, kemudian TC, dan juga hanya 2 variabel tersebut. Oke, sebelumnya TC itu adalah 1 per kecepatan putaran. Perlu diperhatikan bahwa kecepatan putaran yang didapatkan pada soal adalah 2 putaran per menit, di mana TC harus berada pada kondisi satuan waktunya adalah second. Sehingga didapatkan bahwa TC adalah 0,5 menit per putaran dan dikonversi menjadi 30 second per putaran. T atau waktu filtrasinya dapat dihitung menggunakan F dikali TC, yaitu didapatkan 9 second. Data tentang waktu filtrasi ini akan digunakan untuk menghitung volume, yaitu densitas, laju masukan atau laju flow rate selarinya dibagi dengan densitas lari, kemudian dikali dengan jam untuk menyesuaikan dengan satuan dari waktu filtrasinya, dan juga waktu dari TC, sehingga perlu dikonversi terlebih dahulu ke satuan second. Dan dikali waktu filtrasinya adalah 9 second, didapatkan volumenya sebagai berikut. Kemudian dihitung menggunakan solver, dan didapatkan luasnya adalah 0,289083 meter kubik. Untuk mengetahui tentang diameter, maka dapat volume dapat dibagi dengan luas untuk mendapatkan diameter. Dan diameter yang didapatkan akan dibandingkan dengan dimensi standar drum yang sudah diberikan pada soal, ataupun dengan standar dimensi lainnya yang tertampil.
Selanjutnya akan dibahas tentang soal nomor 4, di mana keluaran reaktor adalah sebuah slurry dengan berat 20% padatan. Seorang mahasiswa merancang sebuah alat untuk memisahkan padatan dari cairan untuk mendapatkan kristal. Kemungkinan padatan dapat dipisahkan oleh alat lain. Dapat dipisahkan yang berhasil dipisahkan akan diproses di alat lain yang akan memisahkan padatan yang dengan lebih sempurna. Di sini soalnya menyatakan bahwa tipe alat ditanya apakah tipe alat yang cocok untuk dipakai apabila kriterianya sebagai berikut. Tingkat kekeringan cake tidak terlalu tinggi, kemudian biaya perawatan dan tenaga kerjanya murah atau rendah, memiliki kapasitas yang besar dan ukuran partikelnya lebih besar dari 200 mm. Sehingga tidak perlu partikel yang digunakan tidak terlalu kecil gitu. Nah, setelah membaca berbagai macam literatur, disimpulkan bahwa jenis alat pemisah yang cocok digunakan adalah continuous rotary vacuum drum filter, di mana alasan-alasannya adalah continuous operasi atau alat dioperasikan secara kontinu dengan tekanan pada tekanan atmosfer saja, sehingga biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar. Selain itu, continuous rotary vacuum memiliki kapasitas yang besar karena dijalankan secara kontinu. Secara umum, alat-alat yang bersifat kontinu akan memiliki kapasitas yang besar karena memerlukan kapasitas untuk material-materialnya tinggal beberapa saat sebelum akhirnya diambil seperti itu. Selanjutnya, karena operasinya dijalankan secara kontinu, maka cake yang terbentuk masih mengandung wet komponen atau masih bersifat basah. Proses pengiringannya tidak terlalu berjalan dalam kurun waktu yang lama seperti itu. Kemudian dapat digunakan untuk partikel-partikel yang berukuran besar. Untuk jenis-jenis alat pemisah lainnya dapat dibaca lebih lanjut di McCabe atau Gion-Koplis atau melalui PPT dosen yang sudah diberikan. Terakhir adalah soal untuk menghitung tentang tipe pengaduk yang cocok dan menghitung daya pengaduk atau scale up pengaduk. Di sini pada soal tertulis bahwa kapasitas yang diinginkan adalah 6.000 kg per jam dengan densitas 1.200 kg per meter kubik dengan viskositas 1,1 centipoise. Waktu tinggal di dalam tangki ada 30 menit. Di sini pertanyaan pertama ditanya, mana tipe pengaduk yang baik untuk dapat menciptakan jenis aliran radial sekaligus aksial. Setelah melakukan literatur, diketahui bahwa tipe pengaduk yang cocok adalah turbin pitch blade dengan blades pada 40 derajat. Karena jenis pengaduk ini dapat menciptakan pola pengadukan secara aksial maupun pola pengadukan radial. Untuk tipe-tipe pengadukan dapat dibaca terlebih lanjut pada McCabe ataupun Gion-Koplis dan literatur lain yang dapat membantu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah diperlukan baffle pada tangki tersebut? Kenapa? Pada tangki tersebut digunakan cairan dengan viskositas 1,1 centipoise. Pengadukan sendiri sangat dipengaruhi oleh viskositas atau keenceran, di mana secara teoritis larutan yang
memiliki viskositas yang rendah akan cenderung encer dan lebih mudah digerakkan oleh pengaduk. Saat mengaduk cairan-cairan yang encer, maka akan kemungkinan terjadinya vortex yang terbentuk selama proses agitasi atau pencampuran. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya vortex yang berlebihan, digunakan baffle untuk dapat memecah aliran vortex tersebut dan membuat pencampuran berjalan lebih optimum. Seperti itu. Selanjutnya, ternyata reaksi hidrogenasi yang dicantumkan pada soal pernah dilakukan dalam skala laboratorium dengan detail sebagai berikut. Volume tangki adalah 1 liter, dengan dimensi pengaduk adalah berikut. Perlu diketahui bahwa hal ini menunjukkan bahwa reaksi hidrogenasi adalah hasil scale up dari skala laboratorium, sehingga perlu diperhatikan tentang rumus-rumus yang digunakan. Hitunglah dimensi tangki dan dimensi pengaduk untuk tangki hidrogenasi Anda, meliputi diameter tangki, tinggi tangki, diameter pengaduk, tebal pengaduk, dan jarak pengaduk dari dasarnya. Jika diameter tangki sama dengan ketinggian tangki, dan tangki akan berisi 80% cairan. Untuk itu, maka perlu terlebih dahulu dicari tentang diameter tangkinya. Untuk mengetahui diameter tangki, dihitung terlebih dahulu menggunakan volume airnya. Nah, volume airnya itu digunakan rumus luas penampang dari tangki dikali dengan ketinggian tangki, yaitu 0,8 diameter tangkinya, karena ketinggian tangki sama dengan diameter tangki. Karena kita ingin mencari tahu tentang ketinggian tangkinya, maka kita perlu menghitung volume air dengan cara yang lain. Oleh karena itu, laju alir pada tangki dibagi dengan densitasnya, atau kapasitas tangkinya dibagi dengan densitas dikali dengan waktu tinggal di dalam tangki, yaitu 0,5 jam atau 30 menit. Satuan perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kriteria. Dapatkan bahwa volume air pada tangki adalah 2,5 meter kubik. Nah, dengan menyamakan volume tangki dengan rumus luas penampang dikali ketinggian air, diketahui bahwa diameter tangki kedua adalah 1,58 meter, dan diameter tangki ternyata sama dengan ketinggian tangki, sehingga nilainya sama, 1,58 meter. Hasil ini didapatkan dengan solver. Selanjutnya, untuk menghitung scale up procedure, perlu diketahui rasio. Rasio sendiri diukur dengan membandingkan V2 per V1 dipangkat 1/3, sama dengan dimasukkan angka saja dan didapatkan rasionya adalah 14,62. Nah, untuk menghitung dari scale up seperti panjang, diameter, jarak, perlu memperhatikan tentang rumus yang digunakan. Dan dapat dihitung sendiri. Rumus yang digunakan adalah pada rumus yang nomor pertama, hanya mengalihkan antara diameter tangki kedua sama dengan rasio dikali diameter tangki volume 1 liter. Seperti berikut.
Nah, jika ditanya tentang kecepatan pengadukan, perlu diperhatikan tentang nilai N kecil ini, umumnya akan dikasih tahu pada soal, dan nilai N ini akan mempengaruhi perhitungan untuk kecepatan pengadukannya. Berikut ada tiga jenis angka yang digunakan, yaitu N sama dengan 1, N sama dengan 3/4, dan N sama dengan 2/3. Berikut adalah CELC untuk Mekanika Fluida angkatan 2022. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata. Sukses untuk UAS-nya. Terima kasih.